Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai OHM atau Ohm ya teman-teman, yaitu dalam sistem audio tentunya ya. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin belum tahu atau masih pemula, silahkan bisa disimak saja untuk video kali ini, karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyambungkan speaker dan power agar aman ya teman-teman. Kita lihat dari OHM atau Ohm-nya ya. Silakan bisa disimak saja sampai selesai biar kalian nggak salah paham ya teman-teman. Nah, sebagai disclaimer di sini saya hanya sharing apa yang saya tahu ya. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui apalagi merasa paling pintar. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan video kali ini silahkan bisa di-skip saja ya teman-teman. Nah, jadi dalam dunia audio ya terutama mungkin kita sudah nggak asing ya teman-teman dengan istilah ini, yaitu Ohm atau yang biasa ditulis dengan OHM ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu Ohm, Ohm adalah satuan internasional ya teman-teman, yang bisa diartikan itu adalah hambatan listrik ya. Jadi simpelnya Ohm atau OHM itu adalah hambatan listrik ya teman-teman. Mungkin bagi kita yang di rumah ada komponen audio ya, seperti komponen speaker ataupun juga power amplifier, pernah melihat ada tulisannya ya. Ada tulisan impedansi, itu dengan satuan Ohm ya teman-teman. Sebagai contoh saja di sini ya teman-teman, saya ada komponen speaker double coil ya. Di sini dituliskan untuk impedance 2, 4, dan 8 ohm. Jadi untuk komponen speaker ini bisa kita mainkan atau bisa kita sambungkan dengan hambatan 2, 4, dan 8 ohm ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mencocokkan ohm speaker dan juga ohm power yang ideal dan tentunya aman buat jangka panjang? Sebenarnya ini simple ya teman-teman. Kita bisa lihat saja untuk spesifikasi dari keduanya ya, seperti contohnya spek dari komponen speakernya dan juga spek dari power amplifiernya ya teman-teman. Karena setiap merek speaker dan merek power amplifier itu dibekali dengan spesifikasi yang berbeda tentunya, dan juga mendukung impedance yang berbeda ya. Sebagai contoh saja di sini ada speaker double coil. Speaker ini fleksibel ya teman-teman, bisa main di 2 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm. Jadi speaker ini dibuat agar bisa menyesuaikan dengan power yang kita punya. Sebagai contoh saja, misalkan kita di rumah punya amplifier yang mendukung impedance 8 ohm. Tentunya kita juga harus menggunakan speaker ini di impedansi 8 ohm ya, agar power tentunya lebih aman ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan impedansi yang tidak didukung power yang kita punya ya. Seperti contoh tadi, misalkan di rumah punya power dengan impedance 8 ohm, terus kita menggunakan impedance 2 ohm atau 4 ohm. Tentunya itu kurang bagus ya teman-teman, kurang ideal juga buat power. Pertanyaannya, apa efek ohm yang tidak sesuai buat power? Tentunya efeknya yang pertama di suhu powernya ya teman-teman. Kalau kita menggunakan impedance speaker lebih rendah dari impedance power, maka untuk suhu power akan lebih cepat panas karena hambatannya lebih kecil. Terus untuk efek yang selanjutnya juga efek ke suara ya teman-teman. Suaranya juga tentunya kurang optimal karena untuk powernya tidak mendukung impedance speaker yang kita gunakan ya teman-teman. Misalkan kita menggunakan speaker dengan impedance terlalu rendah. Terus untuk efek yang selanjutnya juga nanti untuk jangka panjang kurang bagus ya teman-teman. Power akan lebih cepat rusak karena untuk impedance-nya tidak sesuai dengan spesifikasi power yang kita punya ya. Agar lebih jelas lagi, di sini saya sudah menulis ya teman-teman. Di sini hanya sebagai contoh saja ya. Misalkan kalian punya power yang dituliskan 2-8 ohm, maka kita bisa menggunakan speaker yang mempunyai impedance 2-8 ohm ya teman-teman. Kita bisa menggunakan speaker 2 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm karena di sini untuk powernya sudah ditulis 2-8 ohm. Kemudian ada contoh juga, misalkan kita punya power yang dituliskan mendukung impedance 2 ohm ya, maka kita juga harus menggunakan speaker yang mempunyai impedance 2 ohm ya teman-teman, agar output power keluar secara maksimal ya. Kemudian misalkan juga kita ada power 4 ohm, kita juga harus menggunakan speaker dengan impedance 4 ohm tentunya ya. Terus kemudian
Misalkan tadi ya sudah saya sebutkan ada power 8 ohm, kita juga harus menggunakan speaker dengan impedance 8 ohm. Jadi itu idealnya seperti itu ya teman-teman, kita sesuaikan saja dengan spek power yang kita punya ya. Jadi jangan melenceng dari spesifikasi power ya teman-teman, agar suara yang dihasilkan lebih optimal tentunya dan juga lebih awet buat power ya. Jadi itu ya teman-teman untuk menjelaskan di video kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, mudah dipahami. Silahkan bagi kalian yang mungkin belum paham bisa ditanyakan aja di kolom komentar nanti ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.